Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Amalia dari kelas Geografi 3C Pendidikan Geografi. Dalam video kali ini akan membahas materi yang berjudul Geomorfologi Regional Sumatera. Ada letak, luas, dan batas Pulau Sumatera. A. Letak astronomis. Letak astronomis Pulau Sumatera sekitar 443,65,8 km persegi. Secara astronomis, Sumatera berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 109 bujur timur. Kondisi fisiografi di Pulau Sumatera sangat unik, yaitu berupa pulau-pulau di sebelah barat Sumatera yang membentang dari Simelu hingga Enggano, rangkaian bukit barisan, zona semangko, dataran aluvial pantai timur. Rangkaian pulau ini terbentuk suatu palung. B. Letak geografis Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Belanga, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Pulau Sumatera mempunyai bentuk memanjang, dari Kota Raja sampai bagian utara sampai Tanjung Cina di bagian selatan sepanjang 1.650 km dan sepanjang pantai banyak teluk-teluknya. Gambaran secara umum keadaan fisiografi pulau ini agak sederhana. Fisiografinya dibentuk oleh rangkaian. C. Batas Pulau Sumatera. Secara umum, batas wilayah adalah tanda pemisah antara unit regional geografi yang bersebelahan. Unit regional tersebut bisa dalam aspek fisik, aspek politik, aspek sosiokultural, dan aspek ekonomi. Dalam tulisan ini, batas wilayah lebih ditekankan pada aspek fisik. Tanda aspek tersebut bisa berupa fenomena alam seperti sungai dan punggung bukit atau berupa tanda buatan manusia seperti tugu atau jalan. Batasan darat Pulau Sumatera: sebelah utara Malaysia dan Singapura, sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah barat negara India, sebelah selatan Kepulauan Mentawai. Batas lautan Pulau Sumatera adalah sebelah utara Teluk Belanga, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah selatan Kepulauan Mentawai. Dua. Kondisi iklim, tanah, hidrologi, dan geologi Pulau Sumatera. A. Kondisi iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah yang cukup luas dalam kurun waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun, yang sifatnya tetap. Iklim Indonesia secara umum dipengaruhi oleh kondisi musim yang menghasilkan arus monsun Indonesia. Dan karena letak Indonesia yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menimbulkan arus lintas Indonesia. Hal lain yang mempengaruhi kondisi musim di Indonesia adalah posisi matahari yang melintasi ekuator 2 kali setiap tahun. Pada saat kedudukan matahari di atas belahan bumi utara, menyebabkan tekanan rendah di belahan bumi utara di Asia dan tekanan tinggi di belahan bumi selatan di Australia. Hal inilah yang mengakibatkan di Indonesia terjadi sirkulasi sistem monsun yang ditandai terbentuknya hutan tropika basah di sebagian besar wilayah Indonesia. Secara umum, Indonesia mengalami musim hujan pada periode Oktober sampai Maret dan musim kemarau pada periode April sampai September dengan masa transisi menjelang awal atau akhir periode tersebut. Sumatera tergolong daerah iklim A, yang puncak musim hujannya jatuh antara Oktober dan Januari, kadang hingga Februari.
Dasarkan iklim ini, Sumatera memiliki hutan gambut yang umumnya berada di daerah tipe iklim A atau B, yaitu di pantai timur Sumatera, hutan hujan tropis, dan hutan mosum. Selain itu, juga memiliki hutan hujan tropis yang umumnya menempati daerah tipe iklim A dan B pula. Jenis hutan ini menutupi sebagian besar Pulau Sumatera. Hutan mangrove berada di pantai timur Sumatera. Dan pola hujan Sumatera Utara termasuk tipe hujan ekuatorial, artinya puncak hujan terjadi 2 kali setahun pada saat posisi matahari berada di atas ekuador. Atau tepatnya puncak curah hujan terjadi 1 bulan setelah matahari tepat di atas khatulistiwa, yaitu bulan April, Mei, Oktober, sampai November. B. Kondisi tanah. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat tertentu sebagai akibat pengaruh iklim. Jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pantai sebelah timur Sumatera dan daerah hilir dari sungai-sungai besar terdiri tanah aluvial hidromorfik, dan ke arah hujan jenis tanahnya berupa aluvial maupun tanah hidromorfik labu. Hal ini menyebabkan daerah hulu sangat strategis untuk daerah perkebunan. Tanah rawa di sebelah timur Riau, Jambi, dan selatan umumnya terdiri dari tanah organosol, yaitu jenis tanah ini dapat di Tenggara dan selatan Sumatera Utara, Aceh Barat, serta di barat laut dan selatan Sumatera Barat. Sebagian besar dari permukaan tanah dataran rendah Pulau Sumatera terdiri dari tanah petsolik merah kuning yang terbentuk dari bahan suduk. Tanah-tanah di daerah pegunungan mempunyai penyebaran yang sangat rumit, tetapi umumnya masih terdiri dari berbagai bentuk tanah petsolit merah kuning yang berasosiasi dengan tanah latosol maupun litosol. Daerah berbatu kapur ditutupi oleh tanah coklat dan tanah ranzina. Tanah andosol dan tanah petsolit coklat dijumpai di atas batuan vulkanik. Tanah-tanah di Sumatera Barat cukup bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh bentuk wilayah, batuan induk, dan iklim. C. Kondisi hidrologi. Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, baik potensi air permukaan air seperti sungai, waduk, dan perairan laut maupun potensi air tanah. Di Pulau Sumatera mengalir sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka maupun ke Samudra Hindia. Seperti yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sangat banyak sungai, baik yang kecil maupun yang besar, dan arah alirannya pun berbeda-beda secara garis besar. Dapat kita bedakan berdasarkan arah aliran tersebut. Sungai-sungai yang bermuara ke Samudra Hindia yaitu di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari Batang Sikabau, Batang Sikilang, Batang Pasaman, Batang Masam Kanan, dan Batang Masam Kiri. Di Kabupaten Agam Batang Antokan yang berasal dari Danau Meninjau. Di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya sungai bermuara ke Samudra Hindia yaitu Batang Indrapura, Batang Lunang, Batang Silaun, dan lain-lain. Sungai yang mengalir ke timur terdapat di Kabupaten Sawalunto Sijunjung, Damarsaya, antara lain adalah Batang Sari, Batang Piriko, Batang Sangir, dan lain-lain. Selanjutnya, kondisi geologi. Pulau Sumatera pada dasarnya merupakan bagian dari benua Asia. Namun, karena pada kapur awal bagian timur benua Gondwana pecah dan India memisahkan diri dari benua Antartika Australia,
dengan pergerakan ke arah barat laut yang kemudian ke arah utara selatan pada Kapur Tengah yang akhirnya menumbuk benua Asia dan berdampak pada pergerakan beberapa bagian timur Asia yang bergerak ke arah tenggara dan timur serta menjadi dasar tatanan tektonik Sunda. Di utara, lempeng tersebut ditandai oleh daerah tumpukan antara India dengan Asia sepanjang pegunungan Himalaya. Ke arah selatan, gerak antara bagian kerak samudra dari lempeng India Australia dengan kerak benua dari lempeng Australia ditentukan terbentuknya jalur subsidi 6.500 km yang membentang dari Laut Andaman di selatan Burma ke Palung Nicobar dan ke Palung Sunda di barat Pulau Sumatera dan selatan Jawa. Yang ketiga, fisiografis Pulau Sumatera. Wilayah dengan pola fisiografis yang beragam seperti bergunung, berbukit, dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran aluvial, dan lainnya memiliki potensi dan limitasi pengembangan wilayah yang spesifik sesuai peluang dan kendala fisiografinya. Kondisi Pulau Sumatera luasnya kurang lebih 443.065,8 km persegi, hampir sama dengan luas negara Inggris. Sumatera mempunyai bentuk memanjang dari Kota Raja di bagian utara sampai Tanjung Cina di bagian selatan sepanjang 1.650 km dan sepanjang pantai banyak teluk-teluknya. Pantai barat melengkung, sebarannya di Teluk Tapanuli, sedangkan di pantai timur sungai-sungainya besar dan melebar sehingga membentuk estuarium yang dangkal pada muaranya. Pada ujung selatan pulau ini terdapat dua teluk penting yang menjorok ke daratan lebih kurang 50 km. Teluk-teluk tersebut meliputi Teluk Lampung dan pelabuhan timur Ice Harbor dan Teluk Semangko. Gambaran secara umum keadaan fisiografi pulau sederhana. Fisiografinya dibentuk oleh rangkaian pegunungan barisan di sepanjang sisi baratnya yang memisahkan pantai barat dan pantai timur. Lerengnya mengarah ke Samudra Indonesia pada umumnya curam. Hal ini mengakibatkan jalur pantai barat kebanyakan bergunung kecuali dua ambang datarah di Sumatera Utara yang lebarnya kurang lebih 20 km. Sisi timur dari pantai Sumatera ini terdiri dari lapisan tersier yang sangat luas serta berbukit-bukit dan berupa tanah rendah aluvial. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.